Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu, setelah itu kita akan bahas beberapa saham yang menarik untuk diperhatikan beberapa waktu ke depan. Total pada kesempatan hari ini kita ada bahas kurang lebih ada 6 saham ya teman-teman. Dan dari IHSG bisa kita lihat hari ini IHSG mengalami kenaikan 0,68% dengan closing di area 7091. Pada perdagangan esok berpotensi akan menguji area 7100 kembali serta akan menguji area resisten di kisaran 7149. Untuk area support terdekat daripada IHSG sudah kita bisa lihat bahwa dua kali sempat dites, di mana area low-nya ada di 7017 masih menjadi area support yang cukup kuat, dan kalau misalnya berpotensi mengalami koreksi lanjutan, kita akan coba pantau di area 7000 sebagai angka psikologis apakah mampu menahan penurunan dari IHSG atau malah mengalami koreksi lanjutan ya teman-teman. Tapi kalau kita lihat dari pola yang ada pola kemungkinan membentuk V-shape yang artinya berpotensi melanjutkan kenaikan ke area yang jauh lebih tinggi. Dari data rti.co.id bisa teman-teman lihat dari open memang IHSG ngegas. Sempat mengalami koreksi tapi akhirnya closingnya kembali ditarik. Hari ini total transaksi 12,8 triliun. Tidak terlalu besar sebenarnya walaupun IHSG-nya mengalami kenaikan, karena biasanya rata-rata transaksi berkisaran di 15-an triliun ya teman-teman per hari. Dan bisa kita lihat hari ini asing kembali mencatatkan net buy. Asing kembali net buy di pasar regional 714 miliar yang mendorong IHSG hari ini closing positif 0,679% atau 0,68%. Untuk saham pertama yang akan kita bahas hari ini adalah MPPA. MPPA hari ini ditutup mengalami kenaikan 24% ya teman-teman, 24,14%. Salah satu saham yang menunjukkan pergerakan yang sangat baik sekali setelah sebelumnya terus membuat low baru ya teman-teman. Terus mengalami penurunan dan downtrend, bisa kita lihat. Kalau secara short term harusnya MPPA berhasil breakout daripada trend line-nya. Kita bikin downtrend channel di sini dan sudah berhasil breakout, bahkan sudah menguji area resisten di 152, di mana high-nya tuh ada di 154. Untuk area support terdekat daripada MPPA ada di area 133129, dan kalau misalnya nyentuh area support yang ada di sini berpotensi membentuk inverted head and shoulders dengan target kenaikan ke area 191 ataupun area resisten berikutnya. Kalau ternyata besok tidak jadi koreksi karena dukungan volume yang sangat besar pada kesempatan hari ini, maka kalau besok closing di atas 152 akan berpotensi membentuk rounding bottom yang artinya target kenaikannya tetap ke area 191. Dan kalau kita lihat teman-teman dari volume yang ada sepanjang April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September dan Oktober, volume hari ini adalah volume terbesar ya teman-teman. Artinya ada buyer-buyer yang membeli dalam jumlah besar yang membuat saham MPPA naik 24% lebih. Jadi bisa kita lihat ini adalah salah satu tanda yang cukup positif karena MPPA sudah turun jauh sekali ya teman-teman. Sampai ke area kisaran di sini low-nya di 114. Jadi kalau dia koreksi menjadi kesempatan untuk buy on weakness, kalau mau buy on breakout silahkan buy ketika terkonfirmasi closing di atas 152. Saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah saudaranya MPPA yaitu MLPL. MLPL hari ini naik 21,05%. Sama seperti MPPA sudah berhasil breakout daripada downtrend channelnya. Secara short term harusnya bisa mengalami kenaikan. Resisten terdekat ada di 147, di mana area tersebut sudah hampir tersentuh, di mana high hari ini adalah di 146 ya teman-teman.
ataupun memang area supportnya bertepatan di 146, artinya sudah tersentuh, dan hari ini closingnya di 138, artinya setelah menyentuh area resisten ada koreksi. Dan kalau misalnya koreksinya sampai ke area support yang kita buat di sini di 132 128, maka MLPL berpotensi membentuk inverted head and shoulders juga ya teman-teman. Yang artinya ada potensi untuk mengalami kenaikan yang lumayan. Dan kalau ternyata besok nggak koreksi, langsung digas naik ke atas, berhasil close di atas 146, maka akan membentuk sebuah pola juga, yaitu rounding bottom. Jadi baik rounding bottom ataupun inverted head and shoulders, target kenaikannya hampir sama ya teman-teman, yaitu sepanjang bagian roundingnya ini ya teman-teman, atau bagian headnya. Dimana targetnya kalau misalnya besok bisa breakout dan closing di atas 146, berpotensi akan menuju ke area 181. Secara volume jelas MLPL ini bagus banget, sama dengan saham MPPA tadi. Sepanjang April sampai Oktober baru hari ini volume besar muncul, yang artinya berpotensi untuk mengalami kenaikan ketika ada spike-spike volume yang terjadi. Silahkan pantau area support terdekat, atau kalau mau buy on breakout silahkan buy dengan konfirmasi. Saham ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah Adaro. Adaro pada perdagangan hari ini ditutup menguat 1,27%. Salah satu saham uptrend dari sektor batubara ya teman-teman, di mana area support kuatnya saat ini ada di area 3920 sampai 3860. Bisa teman-teman lihat sendiri bahwa sudah beberapa kali saham Adaro berhasil tertahan di area support yang ada. Walaupun sempat jebol ya ini dengan closing di bawah 3860, tapi kemudian besoknya kembali ditarik, langsung naik 4%, dan akhirnya retest lagi dan kembali bisa close di atas area 3860. Resisten terdekat akan menguji kisaran area 4020, dan kalau bisa breakout berpotensi melanjutkan kenaikan ke area 4190. Area 4190 masih menjadi salah satu area resisten yang cukup kuat karena sudah beberapa kali dicoba tembus tapi masih gagal. Dan secara pola sebenarnya Adaro ini masih membentuk sebuah pola, yaitu rounding bottom dengan neckline di area 3700 dan targetnya tuh ke 4710. Jadi secara mid term, long term harusnya Adaro masih bisa mengalami kenaikan dengan target ke 4710. Silakan perhatikan dua area support yang ada, 3920, 3860, ataupun area neckline daripada rounding bottom di 3700, 3560. Saham keempat yang akan kita bahas hari ini adalah WIM. Sektor rokok dalam beberapa hari terakhir memang sedang hot-hotnya ya teman-teman, dan WIM ini salah satu saham yang sudah bergerak terlebih dahulu dibanding HMSP dan juga Gudang Garam. Dia sudah jalan dari September dan kemarin membentuk rising wedge yang akhirnya mengalami penurunan ke area support di kisaran 765 sampai 755. Saat ini saham WIM sudah berhasil menyelesaikan target penurunannya, bahkan sudah langsung rebound kembali. Dan untuk resisten terdekat dari saham WIM bisa saja menguji area resisten yang ada di sini di kisaran 905 ya teman-teman. Dan kalau 905-nya langsung di breakout, maka akan membuat V-shape ataupun rounding bottom, yang artinya saham WIM masih berpotensi melanjutkan kenaikannya ke area yang jauh lebih tinggi. Dan untuk area support terdekat teman-teman, kalau mau buy on weakness boleh coba pantau, yaitu di kisaran area 835 sampai kisaran 825 untuk buy on weakness saham WIM. Kita tandain di sini kisaran 835 825.
Ataupun kalau teman-teman mau buy on breakout, silahkan buy ketika terkonfirmasi breakout yang disertai dengan volume dari area 905. Karena kalau kemudian 905-nya koreksi, kita nggak tahu apa pola yang akan dilanjutkan. Kalau misalnya langsung breakout, artinya saham WI masih berpotensi naik sepanjang rounding bottomnya dari area low sampai area neckline, yang artinya masih ada potensi mengalami penguatan sampai kisaran area 1000. Jadi silahkan teman-teman pantau area support yang ada 835-825 ataupun area supportnya di 765 sampai 755. Saham kelima yang akan kita bahas hari ini adalah BBHI. Salah satu saham dari bank digital yang beberapa waktu ini sempat hot kembali ya teman-teman. Kita akan masuk ke time frame yang lebih kecil untuk melihat pola yang ada. Saham BBHI ini beberapa waktu yang lalu sempat kita buat analisanya berpotensi membentuk inverted head and shoulders. Dan kemarin sebenarnya sudah berhasil breakout dari 2550, sayangnya false break dan akhirnya mengalami penurunan kembali. Posisinya sekarang berada di dekat-dekat area support di kisaran 2320 sampai area 2200 untuk supportnya. Dan yang menarik adalah bisa teman-teman lihat bahwa hari ini ataupun beberapa hari ini bisa kita lihat volumenya sudah cenderung menurun dan juga kondisinya udah sideways aja di area support. Apakah ini bisa menjadi kesempatan untuk buy on weakness? Teman-teman bisa gunakan area support yang ada kalau mau cicil 2320 sampai 2200. Kita nggak tahu apakah dia akan membentuk bottom satu lagi yang artinya malah menjadi double bottom di right shoulder-nya. Tapi secara volume dan secara price action jelas BBHI ini cukup menarik karena bisa kalian lihat juga bahwa ketika naik tuh volumenya jumbo-jumbo ya teman-teman. Dia naik dari area 1460 sampai 2500, naik hampir 1000 poin. Artinya 1000 rupiah ya lumayan tinggi ya, naik hampir 50% ya. Kalau 1460 kan setengahnya di area 700. Kalau 1000 yang lebih dari 50% udah naik dan posisinya di support dengan low volume. Silahkan pantau 2320 2200 karena kalau bisa breakout dari 2550 maka saham BBHI masih memiliki nafas harusnya untuk bisa naik ke area yang jauh lebih tinggi. Kita letakkan di area atas 2550. Jadi kalau ini bisa breakout, bisa ada potensi sampai area 3680. Jadi silakan teman-teman pantau area support yang ada, posisinya low volume. Kalau mau buy on weakness boleh di 2200. Kalau mau buy on breakout silahkan tunggu buy if breakout dari 2550. Saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah OBMD. Salah satu saham yang beberapa waktu lalu sempat naik signifikan dari area 150-an. Kencang sekali naik sampai high-nya ini ada di 514. Sebelum akhirnya dia mengalami koreksi. Kalau kita coba tarik garis Fibonacci dari low yang ada di sini sampai area high, sebenarnya secara tren jelas pergerakannya tidak terlalu bagus karena dia sudah berhasil menjebol area support 61,8-nya di kisaran 292. Tapi yang menarik adalah beberapa waktu ini volume penurunannya sudah cenderung mengecil, bahkan hari ini closing 7,91% dengan volume yang cukup besar. Kita akan masuk ke time frame yang lebih kecil untuk melihat apakah OBMD ini memiliki peluang trading. Nah, kalau teman-teman lihat dari time frame yang lebih kecil, ketika dia turun itu sebenarnya volumenya nggak ada ya teman-teman. Tuh, waktu dia turun, teman-teman bisa lihat volumenya tuh juga kagak ada nih. Tuh, paling ini cuma ada satu nih, volume besar. Tapi sisanya tuh so far tuh dari kiri ke kanan teman-teman lihat tuh kagak ada. Dan dia mulai ada volume lagi ketika dia berhasil rebound ya.
rebound, lalu dikasih koreksi, lalu diangkat lagi, dan akhirnya mampu melanjutkan kenaikannya. Dan kalau kita lihat dari candle hourly ini, ketika turun posisinya akan mendekati area support. Area supportnya tuh di kisaran 290 sampai 284. Lalu area support 2-nya ada di 266 sampai area 262. Jadi kalau mau buy on weakness boleh coba pantau besok spare sampai 284. Kalau misalnya bisa lanjut naik ke atas bisa jadi rounding bottom ataupun bisa jadi cup and handle di time frame yang lebih kecil ya teman-teman catatannya. Nah kalau misalnya kayak gini bisa jadi cup and handle. Kalau misalnya break 326 secara volume cukup menarik, kita bisa buy on weakness di time frame yang lebih kecil. Silahkan pantau area support yang ada. Support satunya di 288 sampai area 284. Lalu support 2-nya di kisaran 266 sampai 262. Jadi OBMD secara short term harusnya ada pantulan-pantulan setelah dia turun cukup dalam. Jadi total pada kesempatan hari ini kita ada bahas 6 saham. Yang pertama MPPA, MLPL, Adaro, WIM. Yang kelima BBHI, yang terakhir adalah OBMD. Disclaimer on untuk setiap saham yang saya sebutkan pada kesempatan hari ini. Bukan ajakan menjual atau membeli, bukan rekomendasi. Silahkan teman-teman cek dan dicek kembali kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman. Silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa untuk follow akun Instagram saya di @jurnalricharddarmawan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.